Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu dari teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Perkembangan Hewan kelas Biologi Sains angkatan 2020. Jadi di sini kami akan menjelaskan terkait dengan fertilisasi pada hewan, terkhusus kepada mamalia dan amfibi. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama yaitu ada Siti Mutia Aprilla, kemudian ada Hasliana, kemudian ada Muhammad Fajar Ramadan, saya sendiri, kemudian ada Siti Fatimatuz Zahra, dan juga ada Nabila Salsabila. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas, yang pertama terkait dengan pengertian dari fertilisasi, kemudian jenis-jenis dari fertilisasi, kemudian bagaimana proses fertilisasi hewan amfibi, kemudian bagaimana proses fertilisasi hewan mamalia, kemudian ada fungsi fertilisasi, dan yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi fertilisasi. Selanjutnya saya persilahkan kepada Nabila Salsabila untuk menjelaskan apa itu pengertian fertilisasi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun pengertian fertilisasi ialah proses penyatuan ovum atau sel telur dengan spermatozoa, di mana proses ini merupakan tahap awal pembentukan embrio. Fertilisasi juga mempunyai pengertian suatu proses penyatuan atau fusi dari dua sel gamet yang berbeda, yaitu sel gamet jantan dan betina, yang akan membentuk zigot yang mengandung satu sel. Secara embriologi, fertilisasi merupakan pemasukan faktor-faktor hereditas pejantan ke ovum dan melibatkan penggabungan sitoplasma dan bahan nukleus. Next. Fertilisasi diawali dengan proses pembentukan gamet yang disebut dengan gametogenesis, yaitu proses pembentukan spermatozoa atau spermatogenesis pada jantan dan pembentukan ovum atau oogenesis pada betina. Spermatogenesis berlangsung di dalam testis pada bagian tubulus seminiferus, sedangkan oogenesis berlangsung di dalam ovarium. Setelah proses fertilisasi berlangsung, dilanjutkan dengan proses embriogenesis yang meliputi pembelahan zigot, blastulasi, gastrulasi, dan neurulasi, serta proses akhir ialah organogenesis, yaitu proses pembentukan organ-organ tubuh. Next. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Hasliana untuk menjelaskan jenis-jenis fertilisasi. Saya persilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis fertilisasi. Fertilisasi eksternal atau di luar tubuh. Proses pembuahan ovum oleh sperma terjadi di luar tubuh organisme betinanya. Fertilisasi eksternal dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pembuahan luar secara acak, contohnya fistes dan amfibi. Pembuahan luar dalam sarang, contohnya reptil dan mamalia. Fertilisasi internal atau di dalam tubuh, penyatuan sperma dan ovum yang terjadi di dalam tubuh hewan betina. Hal ini dapat terjadi karena adanya peristiwa populasi, yaitu masuknya alat kelamin jantan ke dalam alat kelamin betina. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Siti Mutia untuk menjelaskan proses fertilisasi hewan mamalia. Saya persilahkan. Selanjutnya yaitu proses fertilisasi hewan mamalia. Mamalia jantan dan betina memiliki alat kelamin luar, sehingga pembuahannya bersifat internal. Mamalia jantan mengawini mamalia betina dengan cara memasukkan alat kelamin jantan atau penis ke dalam liang alat kelamin betina atau vagina. Ovarium menghasilkan ovum yang kemudian bergerak di sepanjang oviduk menuju uterus. Setelah uterus, terdapat serviks atau liang rahim yang berakhir pada vagina. Sperma yang dihasilkan testis disalurkan melalui vas deferens yang bersatu dengan ureter. Pada pangkal ureter juga bermuara saluran prostat dari kelenjar prostat. Kelenjar prostat menghasilkan cairan yang merupakan media tempat hidup sperma. Ovum yang dibuahi sperma akan membentuk zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio dan fetus. Next.
Lamanya fertilisasi dari penetrasi sel spermatozoa sampai waktu pembelahan sel pertama kemungkinan besar memerlukan waktu tidak lebih dari 24 jam. Lama pembuahan dihitung berdasarkan waktu yang diperlukan sejak masuknya sel sperma ke dalam sel telur sampai dimulainya pembelahan zigot. Pada mamalia, satu sel spermatozoa diperlukan untuk pembuahan. Oleh karena itu, untuk mencegah masuknya sel spermatozoa yang lain, sel telur mempunyai dua sistem pertahanan, yaitu zona pellucida dan membran vitelli. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Fatima untuk menjelaskan terkait dengan proses fertilisasi hewan amfibi. Saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu proses fertilisasi hewan amfibi. Amfibi merupakan salah satu kelompok hewan vertebrata. Salah satunya yaitu katak. Pada katak, saat melakukan fertilisasi, katak jantan akan menempel pada punggung betina sambil menekan perut betina dengan menggunakan kaki bagian depan dan merangsang pengeluaran telur ke dalam air. Setiap telur yang dikeluarkan diseliputi oleh selaput telur atau membran vitelin. Hal tersebut dikenal dengan ampelus. Bersamaan dengan itu, katak jantan akan mengeluarkan sperma untuk membuahi sel telur tersebut, sehingga terjadilah fertilisasi. Pada saat bereproduksi, katak dewasa akan mencari lingkungan yang berair. Di sana, mereka akan meletakkan telurnya untuk dibuahi secara eksternal. Telur tersebut berkembang menjadi larva dan mencari nutrisi yang dibutuhkan dari lingkungannya. Kemudian berkembang menjadi dewasa dengan bentuk tubuh yang memungkinkannya untuk hidup di darat. Sebuah proses yang dikenal dengan metamorfosis. Next. Baik, selanjutnya saya persilakan kembali kepada Hasliana untuk menjelaskan fungsi fertilisasi. Saya persilakan. Oke, fungsi fertilisasi. Dalam prosesnya, fertilisasi mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi reproduksi. Pada fungsi ini, fertilisasi memungkinkan terjadinya pemindahan unsur-unsur genetik dari induk. Jika pada proses pembentukan gamet terjadi reduksi unsur genetik dari diploid menjadi haploid, maka pada proses fertilisasi kemungkinan terjadi pemulihan kembali unsur genetiknya, sehingga diperoleh individu normal atau 2N. Fungsi perkembangan. Pada fungsinya dalam perkembangan, fertilisasi menyebabkan rangsangan pada sel telur untuk menyelesaikan proses meiosis, kemudian membentuk pronukleus betina yang akan melakukan singami dan pronukleus jantan, dan akan membentuk zigot, akhirnya akan berkembang menjadi embrio dan fetus. Baik, yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi fertilisasi. Yang pertama yaitu faktor eksternal. Adapun faktor eksternal yaitu yang pertama zat makanan, kemudian ada aktivitas tubuh, kemudian ada air dan cahaya matahari. Untuk faktor internal yang mempengaruhi fertilisasi yaitu ada genetik atau gen, dan yang kemudian adalah hormon. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Adapun kesimpulan yang bisa kita tarik berdasarkan rumusan masalah ataupun tujuan dari pembahasan materi ini, bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, fertilisasi adalah proses peleburan atau penggabungan inti sel telur dan inti sperma. Kemudian yang kedua yaitu jenis fertilisasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama fertilisasi eksternal atau fertilisasi yang terjadi di luar tubuh, dan juga fertilisasi internal atau fertilisasi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian yang ketiga yaitu proses fertilisasi pada amfibi itu terjadi secara eksternal, sedangkan proses fertilisasi pada mamalia itu terjadi secara internal. Kemudian adapun fungsi utama dari fertilisasi yaitu sebagai fungsi reproduksi dan fungsi perkembangan, dan juga faktor-faktor yang
mempengaruhi fertilisasi itu ada beberapa. Yang pertama ada ukuran dan umur, ada air, kemudian ada jenis makanan yang dimakan, kemudian ada cahaya matahari, dan juga ada gen dan hormon dari makhluk hidup itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih atas waktu yang telah diberikan dari teman-teman sekalian. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.